Hai hai hai, masih bersama saya Anay, coach yang paling kalian cintai. Kenapa kalau misalnya bikin video tuh selalu ngakak ya? Oke teman-teman, pernah denger gak? Bukannya harus gitu ya. Pernah denger gak gitu ya? Pernah denger gak sih? Metode ini memang sih ini metode yang aku buat, tapi sebenarnya ada relate juga sama yang lain. Pas ngeliat, oh ternyata dia punya metode yang sama ya. Metodenya itu aku buat kayak game, karena bener-bener kayak manifestasi ini harus dibuat kayak fun, menyenangkan gitu, kayak kita main game gitu loh. Karena manifestasi itu kan tentang inner game. Kalau rame nanti aku jelasin satu-satu aja, aku keluarinnya tapi ya. Ya, ada banyak metode ya, metode seperti berkebun. Alah, metode berkebun apaan tuh kak? Metode berkebun, metode apa namanya, manifestasi list gitu ya. Banyak lah kalau misalnya manifestasi list, mungkin teman-teman udah tahu ya gimana caranya. Terus mungkin kalau misalnya yang banyak, kalau misalnya orang-orang di luar tentang 369 atau metode Tesla gitu ya. Ini udah aku jelasin juga kalau misalnya ini di grup gitu ya. Yang bener tuh metode Tesla tuh begini ya, kalau 369 kalau kalian mau gitu kan. Terus juga ada juga metode television method gitu, atau misalnya kayak bikin skenario, skenario method gitu ya. Kalau misalnya kalian penulis, wah kalian pasti bisa gitu ngelakuin ini gitu ya. Atau misalnya kayak bikin film method gitu. Kalau aku film method ya, aku paling seneng film gitu karena paling easy gitu loh ya. Atau misalnya kayak shopping list method, atau misalnya kayak restoran, ya kayak mesen makanan di restoran, atau kayak mesen makanan kayak mesen sesuatu gitu ya di apa namanya, di TikTok Shop misalkan gitu ya, platform-platform kayak gitu ya. Intinya itu ya dibuat fun, bahwa kita itu kayak meminta, ask and it's given itu. Ketika kita meminta udah pasti endingnya itu kita mendapatkan ya. Intinya itu mengarahkan kayak kita itu pasti selalu ada di berada di state of our wish fulfilled ya, berada di state atau di kondisi bahwa kita sudah mendapatkan apapun itu yang kita inginkan gitu. Dan ini dibuat kayak game ya, lucu-lucuan aja, tapi masya Allah tabarakallah ini selalu terjadi. Makanya pas ngeliat tuh ya, kayak kemarin gitu ngobrol sama klien aku ya, atau misalnya ngobrol sama manajer aku, bener-bener kayak cobain deh gitu kayak metode ini. Ternyata pas aku lihat lagi ini efektif gitu ya. Ternyata aku bikin manifestasi list nih gitu ya, list method gitu, kayak ini caranya gimana. Nah nanti pokoknya kalau misalnya rame aku jelasin satu-satu ya, biar jadi konten kan lumayan ya. Karena loba gitu ya, karena ya udah 12 tahun belajarin ini, jadi oh ya udah ini kayaknya lucu nih gitu buat dibahas gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman belajar tentang law of assumption itu law of assumption itu kita bikin rules sendiri. Karena balik lagi, apapun yang kalian yakini itulah yang kalian dapatkan kan. Apapun yang kalian asumsikan itulah yang kalian dapatkan. Makanya rugi banget kalau misalnya ngasumsiin yang negatif sih guys gitu kan ya. Jadi kayak gitu ya, banyak metodenya ya. Jadi bukan hanya kayak scripting biasa gitu, tapi benar-benar dibikin kayak per season ya. Kalau misalnya baca novel, mungkin kalau aku jarang sih ya baca novel. Jadi kalau misalnya novel, baca novel gue sendiri. Si Anay gitu ya, si Anay sang spiritual manifestation coach gitu misalkan ya. Gimana sih si Anay ini dan lain-lain ya. Jadi diceritain ya. Dan ini aku dapetin metode ini sebelum aku tahu law of attraction, law of assumption gitu. Karena adik aku seneng banget kan ya ketik-ketik di komputer, dan dia bikin suatu ceritaan gitu ya. Dia cuman asal aja, tapi pakai tokoh yang dia kenal lagi kan jadinya lucu kejadian. Itu lucu banget sih ya waktu kecil ya, waktu kita zaman SMP lah gitu ya. Itu dari SMP tuh ngakak banget gitu ya. Dia bikin cerita taunya beneran dong ya. Jadi ceritanya itu siapa endingnya itu berpacaran, taunya beneran ya. Itu ngajak pacaran sampai dia bawa orang tuanya ke kita gitu, maksudnya ke rumah gitu. Sampai adik aku tuh bingung, kenapa ya teh katanya gitu. Padahal aku mah cuma bikin di cerita dah katanya gitu ya, cuma bikin cerpen gitu doang, cerita pendek dia bilang gitu. Jadi cerpen method juga itu bagus banget ya. Kalau aku pribadi dulu
masih ini ya, cancel delete ya, masih kayak gak tahu diri gitu ya. Dulu aku pengen banget zaman SMA gitu ya, pengen mobil gitu ceritanya teh ya. Pokoknya nggak mau tahu, aku mah bener-bener ngerengek sama Tuhan, tapi juga ada ngerengek sama orang tuanya. Tapi orang tua selalu bilang gak punya duit, gak punya duit, gak punya duit. Tapi aku mau mobil waktu itu, kekeh gitu loh. Karena dulu ceritanya, ini bukan sombong atau apa ya teman-teman, kayak cerita aja, kita lagi cerita nih gitu ya. Aku juga menyadari ya, aku kurang bersyukur dulu waktu SMA gitu ya. Jadi mama aku tuh udah ngasih mobil, ceritanya tuh Jazz, mobil Jazz lah kita sebut ya, emang mobil Jazz ya gitu. Nah, tapi karena aku dulu waktu SMA ya, aku ya for your information, aku anak 8 coret. Kalau orang Bandung tahu lah ya, SMA 8 gitu ya, anak 8 coret gitu ya. Waktu dulu aku tuh kan ikutan kabaret ya, eskul aku tuh kabaret. Eskul aku kabaret. Terus aku bilang gini, waktu ditanya kamu pas aku udah kelas 2 gitu ya, kelas 2 SMA, suruh milih pengen jadi apa gitu ya, maksudnya di sana mau megang apa, properti mau megang apa. Dulu kan belum ada, aku cuman bilang gini, aku pengen jadi seksi transportasi kak gitu kan. Nah dari situlah ya, aku butuh mobil yang besar nih gitu loh ya, maksudnya yang bisa muat banyak. Nah waktu itu tuh aku tuh pengen Avanza ceritanya teh ya, pengen mobil Avanza warna hitam, pokoknya nggak mau yang lain, pokoknya pengen mobil Avanza warna hitam. Ya itu mah bener-bener aku fokus ya. Kalau dipikir-pikir gila ya, gue udah manifestasi dari dulu tanpa gue sadari. Dan apapun gitu ya, kayak pengen masuk SMA mana, masuk kuliahan mau masuk pekerjaan apa yang aku inginkan, gajinya berapa, itu tuh bener-bener udah aku setting dari dulu ternyata gitu loh. Tanpa ya, walaupun dulu mah masih belum fokus gitu ya, jadi kayak cuman pengen aja gitu. Kalau sekarang mah kan udah enak ya, fokus, gue pengennya ini gitu, jadi lebih enak. Nah ya itu ya, terus aku fokus tuh ya pengen mobil Avanza, karena kan banyak teman-teman harus bawa properti kalau misalnya kabaret gitu ya. Pokoknya kalau misalnya teman-teman tahu ngakak ya, dulu itu adalah pemalu tapi lama-lama jadi malu-maluin gitu ya. Ya dulu jadi pengen mobil Avanza ceritanya gitu. Ya udah akhirnya fokus, pokoknya aku berdoa gitu dulu, Maya berdoa setiap beres sholat gitu kan. Aku berdoa, ya Allah pokoknya aku pengen mobil Avanza warna hitam, karena aku harus, nah itu why-nya itu aku kasih tahu, why I want this gitu. Kenapa aku pengen ini? Karena aku ini adalah ketua seksi transportasi, jadi harus punya mobil nih gitu ya. Padahal ya anak SMA duit dari mana ya kan gitu, taunya tiba-tiba dapat rezeki nomplok, orang tua yang selalu bilang tidak, kamu masih SMA, buat apa mobil? Nah itulah ya, itu kan kita merayunya. Merayu sang pencipta yang menciptakan kita dan orang tua kita. Tahunya kan Allah memberikan rezeki melalui orang tua kita. Nah konsep rezeki kita seperti itu ya, kita mah mintanya sama Allah, nanti datangnya dari siapa ya itu mah urusan Allah gitu. Yang penting kita klaim kita udah punya ini, ngerti meren. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian ambil dari video ini bisa dicatat, oh ini yang harus aku lakukan, kalian pasti ngerti ya. Ayo teman-teman semangat ya, aku juga semangat naik gitu, karena banyak sekali manifestasi yang aku ingin wujudkan gitu. Makanya bersyukur ya kita diberikan kesempatan hidup setiap hari ya. Makanya jangan lupa ya bersyukur, teman-teman masih sehat, masih punya waktu untuk melakukan kegiatan yang memang fun ya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa mohon ampun ya. Jangan lupa kalau misalnya muslim sholat ya, sama ke aku juga gitu. Pokoknya fokus menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di another episode with me coach yang paling kalian sayangi, tentunya masih di channel yang paling kalian sukai. Oke, bye.